Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertahan dalam posisi dibenci itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi itulah yang mau diajak oleh Yesus untuk kita sadari melalui Injil yang telah kita dengar. Mencoba bertahan ketika kita sedang dibenci atau dilingkupi oleh suasana kebencian. Oleh karena namaku, kamu akan dibenci. Kamu akan dibawa ke hadapan pemuka agama, pengadilan, dan macam-macam bentuk kekuasaan dunia. Untuk kita yang tidak punya jam terbang, dihadapkan pada sebuah kondisi yang untuk kita itu bukan zona nyaman, itu bukan pekerjaan yang berat. Apalagi kalau kita dihadapkan karena kita sedang dibenci. Tetapi justru apa yang dikatakan oleh Yesus melalui Injil memberikan sebuah titik magnetik untuk kita merasa bahwa ada modal yang diberikan oleh Tuhan untuk menguatkan kita bisa menghadapi dan melampaui apapun bentuk kebencian yang sedang mengitari kita. Kamu jangan takut untuk apa yang harus kamu katakan, karena nanti Roh Kudus akan membantu untuk berbicara. Dan ketika kamu berbicara, orang tidak bisa membantah, lawan-lawanmu tidak bisa membantah. Apa yang Yesus katakan dalam Injil hari ini juga menjadi sebuah modal untuk kita jangan pernah berhenti dan takut untuk bersaksi. Kita telah menemukan banyak keunggulan dan kekurangan dari tema gereja bersaksi, tapi kita kan tidak mau kapok untuk bersaksi, kan? Makanya di Sinode 5 ini kita coba mau terus bersaksi dengan membawa gereja sebagai sakramen ke tengah dunia. Membawa gereja sebagai sakramen ke tengah dunia itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Ketidakmudahannya tidak hanya disebabkan oleh kondisi di luar kita, tapi juga kondisi dari dalam. Ya, pengalaman saya di Komisi Kerawam saja ketika kemana-mana berbicara tentang sakramen politik, banyak orang yang tidak suka dengan istilah itu. Ya, kita para Romo juga bahkan mengomentari apalagi sakramen politik. Apakah tidak cukup dengan 7 sakramen di dalam gereja? Tapi ketika ada Rasul Awam yang menjadi sakramen gereja dan menawarkan banyak bantuan kepada kita, kita juga mau mencicipi. Yang ingin saya katakan bahwa jangan pernah berhenti untuk bersaksi dan jangan pernah takut untuk menjadikan gereja sebagai sakramen bagi dunia,
Karena Yesus sudah memberikan garansi sebagai modal untuk kita. Kita mungkin kebingungan untuk berpikir, kita mungkin ketakutan untuk berbicara, tapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain kecuali kita yang telah menerima sakramen-sakramen gereja. Seringkali ketika membuat safari politik, saya berkata bahwa kita terima sakramen di gereja itu pertama untuk konsumsi dan keselamatan kita, tapi lebih dari itu untuk kita mampu keluar, diutus sebagai domba ke tengah serigala. Jadi kalau diutus sebagai domba ke tengah serigala itu tidak mudah. Kalau diutus menjadi domba masuk di kandang itu gampang, karena langsung berada di zona nyaman. Tapi kalau diutus ke tengah serigala, berarti kita masuk dalam sebuah kondisi di mana kita tidak pernah nyaman, bahkan mungkin kita dibenci. Tapi Tuhan sudah memberikan jaminan, kalau kamu diutus sebagai domba ke tengah serigala, cicipi dulu anak domba dalam misa. Ketika kita sudah membingkai dan menjiwai diri dengan kekuatan anak domba yang kita terima dalam misa, kita tidak akan punya rasa takut, bahkan ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat pelit. Saya punya pengalaman 2 kali pergi ke kantor inspektorat terkait dengan pengaduan dana hibah yang disalurkan dari gubernur lewat PSI. Ada banyak jenis pengaduan, dan ketika saya diminta untuk menghadap kantor inspektorat, terus terang reaksi spontan adalah berpikir, apa yang harus saya katakan sebagai sebuah pembelaan? Tapi kemudian saya ingat dengan bacaan hari ini, ketika kamu dihadapkan dengan apapun bentuk kekuasaan dunia, pakai kesempatan itu untuk bersaksi. Dan itulah yang menjiwai dan menjadi spirit untuk saya berani pergi ke kantor inspektorat untuk mempertanggungjawabkan pengaduan. Saya pergi dengan pakai jubah. Begitu sudah sampai di kantor, saya ajak mereka untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Mereka ikut. Setelah itu mulailah mereka mengungkapkan kenapa saya dipanggil. Lalu saya diberi kesempatan untuk berbicara, dan sebelumnya saya sudah menanamkan kepercayaan bahwa saya pergi untuk bersaksi tentang gereja. Dan saya kembali ke moto tabisan saya, aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku. Maka mulailah saya berbicara dengan, pertama-tama saya berterima kasih karena saya diundang ke tempat ini, dan ini adalah instansi kedua pemerintah yang membuat saya datang dengan pakai jubah. Pertama ketika melantik salah satu anggota dewan dari Katolik di kantor sebelah, kantor Gedung Paripurna DPR. Dan kedua, saya berhadapan dengan panggilan Bapak Ibu di kantor inspektorat, persis di samping kantor Gedung Paripurna DPR. Saya bangga karena sebagai kaum berjubah saya datang ke tempat ini. Tapi dengan ini saya juga mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa saya seorang Katolik, seorang pastor Katolik yang selalu berbicara dan menebarkan kebenaran dan kejujuran. Maka saya datang dengan memakai pakaian rohani untuk menunjukkan bahwa gereja Katolik selalu berbicara jujur dan berbuat jujur, dan itulah yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini. Yang pasti saya tidak mau hanya karena uang 600 juta yang tumben-tumben gereja Katolik dapat dari pemerintah, nama gereja Katolik tercemar hanya karena dituduh korupsi sesuai pengaduan itu. Jadi proses terus berjalan dengan segala macam bukti dan penjelasan, dan 2 kali saya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Singkat cerita, kali kedua ketika saya pergi, mereka yang duluan mengatakan, Romo berdoa dulu. Dan setelah saya banyak memberikan penjelasan kepada mereka sekaligus untuk bersaksi, kemudian mereka berpikir, oh ternyata pastor Katolik itu tidak seperti tokoh agama biasa. Selain ada kekuatan spiritual, juga ada kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Karena waktu itu mereka meminta untuk kita harus mengembalikan sekitar 70-an juta. Kita ambil dari mana? Tapi di bagian akhir saya mengatakan bahwa kami tidak akan mengembalikan ini karena uang tidak ada. Kami sudah pakai. Bahwa ada kesalahan regulasi itu karena kami baru dapat. Kami belum tahu baik. Jadi kalau memang mau kami berbuat benar, beri kami kesempatan lagi. Dengan kata lain, kasih lagi itu dana hibah, kami akan bekerja dengan benar sesuai dengan regulasi. Tapi yang paling penting itu ketika terakhir saya bilang begini,
Kalau ngotot untuk mengembalikan uang ini sementara kami sudah pakai, bukan karena dikorup, karena logikanya kalau kita kembalikan berarti memang benar kita korup. Ada dua hal yang saya minta. Pertama, perkenankanlah saya bersama anggota Dewan Orang Katolik bertemu gubernur. Kami akan berbicara dari hati ke hati tentang kebenaran. Yang kedua, kalau masih ngotot untuk mengembalikan permintaan saya, kasih saya pekerjaan di provinsi ini supaya saya menutupi uang itu dengan catatan seluruh karya pelayanan saya sebagai imam, silakan Bapak, Ibu, dan Pak Gubernur yang bertanggung jawab. Dengan hal itu mereka sudah berpikir lebih dan hasil akhirnya mereka bilang, mau buat surat pernyataan bahwa uang sudah terpakai dan tidak ada pengembalian. Nah, ini salah satu dari banyak cerita tentang gereja bersaksi. Untuk kita paling penting adalah jangan takut dan jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Karena kita punya Roh Kudus, kita punya jaminan spiritual yang oleh Yesus dengan tegas diungkapkan dalam Injil pada hari ini. Bapak Ibu berada dalam situasi dan kondisi dibenci dan lingkup kebencian, itu membuat kita tidak nyaman dan mungkin tidak pernah membuat kita bahagia. Tapi jangan takut, ketika dunia membenci kita, Tuhan mencintai kita. Itulah kenapa Yesus mengatakan, kamu akan dibenci oleh namaku, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan teruslah menebarkan kebaikan, karena efek positif dari berbuat baik bukan hanya membuat kita bersaksi tentang gereja, tapi yang paling penting, dengan itu nama kita terdaftar di surga. Kita semua pasti mau masuk surga. Semoga Tuhan memberkati.